Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang evaluasi. Sebelum itu, pasti kita sudah sering mendengar kata evaluasi. Dan mungkin kita berpikir bahwa evaluasi itu sama dengan tes, atau pengukuran, atau bahkan juga penilaian. Tapi kenyataannya memiliki perbedaan, namun tetap berkaitan. Nah, yang pertama ada tes. Apa itu tes? Tes merupakan seperangkat alat untuk mengukur yang mempunyai nilai benar atau salah, yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, seperti tes pilihan ganda, tes esai, atau bahkan uraian. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran itu merupakan suatu memberikan nilai kepada tes tersebut, atau setelah kita melakukan tes, kita akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itulah berupa kuantitatif angka. Contohnya misalnya angka 7, 8, dan seterusnya. Lalu ketiga, penilaian. Penilaian adalah memberikan suatu judgement terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Di sini kita pasti sering kali mendengar kata nilai KKM. Nah, nilai KKM ini misalnya 7. Dan apabila siswa memperoleh nilai di atas 7, maka bisa dikatakan bahwa siswa tersebut telah memperoleh nilai yang tuntas. Lalu kita melangkah kepada evaluasi. Evaluasi itu sendiri tidak hanya mencakup tentang hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup tentang bagaimana prosesnya, apa saja kendala dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu kita akan melangkah kepada jenis-jenis evaluasi. Ada beberapa jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Di sini evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang bermanfaat atau yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dan juga untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Contohnya seperti UTS. Nah, selanjutnya ada evaluasi sumatif. Di sini evaluasi sumatif itu dilakukan dalam satu kali program, misalnya atau pada saat ketika semester, bisa dikatakan sebagai UAS atau ujian akhir semester, yang dilakukan untuk mengetahui seberapa mengertikah atau seberapa berhasilkah siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Lalu yang ketiga ada dinamakan dengan evaluasi penempatan. Nah, di sini evaluasi penempatan itu adalah untuk mengetahui atau menempatkan siswa sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Lalu ada dinamakan dengan evaluasi diagnostik. Di sini evaluasi diagnostik itu digunakan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kesulitan belajar siswa. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana itu jenis-jenisnya, maka juga ada yang dinamakan fungsi evaluasi. Apa saja fungsinya? Fungsi formatif, gunakan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dan bisa memperbaiki. Lalu yang kedua, untuk fungsi sumatif. Di sini fungsi sumatif itu untuk mengetahui apakah bisa naik kelas atau tidak. Lalu yang ketiga ada fungsi diagnostik. Itu untuk mengetahui bagaimanakah cara untuk memperoleh cara agar bisa mampu untuk dapat mengatasi kesulitan dalam belajar. Lalu penempatan untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Selain itu, ada prinsip. Yang pertama ada prinsip kontinu, prinsip kooperatif, adil dan objektif, prinsip dan juga ada prinsip adil. Nah, semuanya itu tercakup dalam evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.